Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nurwati, pengampu mata kuliah Hukum Inovasi, Teknologi dan Transportasi atau dikenal dengan Hukum Telematika. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem teknologi informasi transaksi e-commerce. Semua orang pasti setuju jika internet membuka banyak peluang baru bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan menjalani hidup dengan lebih praktis. Hampir semua aktivitas sehari-hari telah dimudahkan berkat kehadirannya teknologi tersebut. Salah satu yang paling terlihat dampaknya adalah kemudahan berbisnis melalui sarana internet atau dunia maya yang muncul yang disebut dengan e-commerce. Tidak disadari atau tidak, kemunculan e-commerce ini memberi angin segar bagi setiap orang, baik mereka yang menjadi konsumen atau pembeli. Tetapi juga bagi mereka yang menjadi produsen atau pembisnis, bagaimana tidak? Aktivitas jual beli yang dahulu hanya bisa dilakukan secara tatap muka di suatu tempat, sekarang dapat dengan praktis dan mudah dilakukan secara online, tanpa batasan tempat, waktu, serta dapat dilakukan di mana saja. Lalu, apa artinya e-commerce itu sendiri? Dan seberapa besar bisa kita manfaatkan baik sebagai konsumen ataupun penjual? Elektronik e-commerce atau disebut dengan e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik internet. Meski telepon, televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce ini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. E-commerce seringkali dianggap sama dengan marketplace. Padahal jika kita pahami secara mendalam dari pengertian di atas, marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce. Marketplace hanyalah berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. Marketplace seperti pasar di dunia maya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Pihak penjual yang memiliki lapak di marketplace seperti Lazada, kemudian Shopee, hanya perlu menjalani aktivitas jual beli dan meladeni pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan untuk aktivitas pengolahan situs dan sebagainya, semuanya menjadi tanggung jawab dari pemilik situs atau platform jual beli online tersebut. Kemudian konsep e-commerce itu ada 5 ya. Yang pertama adalah automation ya, otomasi bisnis, proses sebagai pengganti proses manual ya, enterprise resource planning. Kemudian yang kedua adalah streamlining integration, itu adalah proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisiensi dan efektif. Konsepnya yaitu just in time ya. Kemudian ketiga adalah publishing, kemudahan berkomunikasi dan promosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Kemudian yang keempat adalah interaction ya, yaitu pertukaran informasi data antara pelaku bisnis dengan meminimalisir human error ya. Konsepnya adalah electronic data interchange ya. Yang kelima adalah transaction, yaitu adalah kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar ya. Contohnya misalkan electronic payment. Nah, jika dilihat dari firewall dari data yang tampil di layar ya, bahwa firewall adalah garis pertahanan pertama untuk keamanan jaringan. Ya, firewall adalah jenis alat keamanan cyber yang digunakan untuk memantau dan memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar.
dari sumber eksternal, dari sumber internal, dan bahkan aplikasi tertentu. Tujuan utama firewall adalah untuk memblokir permintaan lalu lintas dan paket data yang berbahaya sambil membiarkan lalu lintas yang sah masuk. Kemudian ada banyak bisnis arsitektur dari penerapan firewall, ya, termasuk berbasis jaringan atau perangkat lunak, berbasis host atau perangkat keras, dan berbasis cloud. Ya. Setiap firewall beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan jaringan dan aplikasi luar mana yang dapat dipercaya. Dengan demikian, firewall merupakan komponen utama dari setiap arsitektur keamanan jaringan. Jadi, bagaimana firewall itu bekerja? Sederhananya, ya, firewall melindungi jaringan antara data yang mencurigakan dengan memeriksa paket data yang masuk untuk mencari ancaman. Firewall menganalisis lalu lintas jaringan untuk konten data, ya, port firewall atau titik masuk, mana yang coba digunakan data dan dari mana data tersebut berasal. Berbagai jenis firewall, ya, menggunakan metode yang berbeda atau kombinasi dari metode untuk menilai sumber yang berpotensi berbahaya. Nah, alat firewall ini mencakup penyaringan paket, ya, verifikasi TCP, inspeksi lapisan dalam, titik pemeriksaan proxy, firewall generasi, ya, yang melangkah lebih jauh untuk menggunakan tindakan pencegahan seperti menggunakan pembelajaran mesin untuk mendeteksi perilaku data yang tidak biasa. Nah, kemudian ruang lingkup e-commerce, ya, itu ada business to business, ya. Kemudian ada business to consumer, kemudian ada consumer market e-commerce atau consumer to consumer, ya. Jika dilihat dari yang pertama adalah business to business, ya. Bisnis ini terjadi saat suatu perusahaan menjual sebuah produk atau layanan kepada perusahaan lain. Ya, aktivitas transaksi dalam bisnis ini biasanya dilakukan dengan jumlah dana dan produk yang tidak sedikit. Contohnya e-commerce ini adalah yang digunakan dengan business to business adalah contohnya adalah Electronic City, kemudian busy.com gitu, ya, contohnya. Kemudian business to consumer itu terjadi saat perusahaan menawarkan langsung atau layanan kepada calon konsumen, berbeda dengan sebelumnya. Biasanya pembisnis menjual barang dengan cara mengecer. Ya, contoh e-commerce ini adalah contohnya Lazada, Blibli, Shopee gitu, ya. Kemudian Aku Laku dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, consumer to consumer, ya. Jenis e-commerce ini meliputi semua transaksi elektronik, baik jasa atau konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online atau sering juga dikenal dengan nama marketplace, ya, atau melakukan transaksi tersebut dengan beberapa contoh consumer to consumer. Itu contohnya adalah bukalapak.com, tokopedia.com, ya, dan lain-lain. Kemudian consumer to business itu merupakan model bisnis di mana perorangan dapat menawarkan berbagai produk jasa kepada perusahaan tertentu, di mana nantinya perusahaan membeli atau membayar barang jasa tersebut. Konsep ini merupakan kebalikan dari business to consumer, ya. Platform yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto berbasis royalti, ya, gambar, media, ya, elemen desain, ya. Sebagai contoh, misalkan desainer profesional yang dapat menawarkan desain logo atau brand yang dimiliki oleh perusahaan. Atau contoh lain, seorang programmer menawarkan template website, ya, untuk perusahaan tertentu yang membutuhkan. Contohnya consumer to business ini adalah stockfoto.com, ya, pressline.com, mybloggerteams.com gitu, itu contohnya. Kemudian yang kelima adalah
e-commerce, bisnis to e-commerce ya, yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan administrasi publik. Nah, jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-governance pemerintah ya. Beberapa contohnya adalah yang menerapkan business to application adalah pajak.co.id. Kemudian kontrak transaksi elektronik itu juga terjadi ada beberapa tahapan ya. Kontrak transaksi elektronik ini yang pertama adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perjanjian elektronik gitu? Perjanjian elektronik itu adalah perjanjian atau kontrak elektronik yang menurut Undang-Undang IT perjanjian para pihaknya itu dibuat melalui sistem elektronik ya. Perjanjian elektronik ini dibuat apabila Anda melakukan transaksi elektronik atau pembuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Kemudian transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik, bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk dari kesepakatan para pihak. Contohnya misalkan kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana ya, yang sekarang sedang marak ya, vintage ya, ada Kredivo, kemudian Indodana gitu ya. Kemudian lagi ada home credit gitu ya, itu adalah vintage lending atau peer to peer lending seperti pinjol ya. Jadi yang harus menggunakan perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi pada saat melakukan transaksi perjanjian peminjaman itu dilakukan secara elektronik ya. Yang biasa kalau ke bank itu datang ke bagian kredit kemudian tanda tangan gitu ya. Tapi kalau misalkan elektronik itu kita tidak perlu bertatap muka, tetapi hanya melakukan perjanjian melalui online. Dan itu keabsahannya sah gitu ya. Nah, ini adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai dengan pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ya. Kemudian di dalam transaksi elektronik ada juga keabsahan tanda tangan elektronik. Nah, bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik itu? Nah, penggunaan tanda tangan elektronik menjadi solusi juga ya untuk mudah, aman ya pada dokumen transaksi keuangan digital di Indonesia ya. Dengan berkembang pesatnya teknologi menyebabkan adanya pembaharuan ke arah yang lebih progresif ya. Namun informasi dari dokumen elektronik juga mudah untuk dimanipulasi ya tanpa jejak ya, seperti dokumen kertas ya. Munculnya tanda tangan elektronik di Indonesia menawarkan banyak keuntungan, salah satunya adalah kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dan setara dengan tanda tangan basah selama memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang baru ya. Nah, undang-undang IT yaitu yang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam praktik transaksi keuangan ya, seperti hanya faktur, purchase order atau berita acara serah terima, perlu untuk dapat menunjukkan identitas penandatangan yang membuktikan bahwa penandatangan tersebut setuju atas informasi yang ditandatanganinya. Menjadi pertanyaan, bagaimana tanda tangan elektronik dapat menjadi alat verifikasi atau autentifikasi serta menjadi sebuah alat bukti. Nah, ini sah ya menurut hukum apabila dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan. Ya, kemudian di dalam secara yuridis juga ya, ruang cyber juga mengkategorikan sesuatu ukurannya kualifikasi hukum konvensional itu dapat dijadikan sebagai objek perbuatan hukum ya.
Kemudian di dalam kontrak jual beli ya tadi tanda tangan elektronik, dalam kontrak jual beli terdapat dari sistem transaksi ya menurut Undang-Undang KUH Perdata Hukum Adat di Indonesia. Kemudian bersepakat tentang benda, harga barang sekalipun barangnya belum diserahkan atau harganya belum dibayarkan, bahkan belum hanya dilihat tetapi tidak bisa diraba gitu ya. Nah ini kontrak di awalnya ya. Kemudian jual beli bisa terjadi secara open bar ya. Ada barang yang dijual, ada harga yang dibayarkan. Nah ini adalah kontrak jual beli di e-commerce ya. Walaupun secara fisik kita belum melihat, tetapi transaksi sudah dilakukan. Kemudian unsur penunjang dari transaksi e-commerce ya, ada URL, ada nama domainnya, kemudian ada web hostingnya di mana rumah website maksudnya adalah ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai file-file ya. Kemudian ada script program atau bahasa pemrograman dan desain website dan tata letak web. Ini unsur penunjang transaksi elektronik di mana seluruh transaksi elektronik, barang-barang yang ditawarkan secara elektronik menjadi menarik ya. Kemudian tadi kembali ke e-commerce business to consumer ya. Ini menawarkan penawaran dalam hukum positif Indonesia yang menjadi invitation to enter into binding agreement ya. Tawaran yang merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandang sebagai suatu tawaran ya. Kemudian dalam proses penawaran penjualan juga mesti beritikat baik ya, etikat baik di dalam memberikan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan melalui e-commerce. Jadi jangan sampai kita membeli barang seperti kucing dalam karung ya. Jadi makanya ketika kita membeli barang ya di e-commerce, sebaiknya Anda melihat dulu toko yang menjualnya itu ada toko offline-nya enggak. Contoh misalkan kalau jualan baju gitu ya, ada enggak misalkan di Tanah Abang tokonya gitu. Lebih baik kita pernah melihat dulu sekali ke sana, kemudian dapat dipercaya tokonya, maka kita bisa melakukan pembelian melalui e-commerce ya. Kemudian transaksi prakontrak e-commerce ya, menurut research paper on contract law memiliki banyak variasi, ya ini transaksi melalui chatting, video, conference, transaksi melalui email, transaksi melalui web atau situs. Jadi transaksi melalui chatting atau video conference ini seseorang dalam melakukan penawarannya suatu barang dengan menggunakan model dialog interaktif melalui internet. Mungkin yang sekarang lagi marak ya, TikTok online gitu ya. Kemudian ada Instagram online, jadi menjual secara langsung. Nah, model transaksi penjualan ini di mana merchant untuk menyediakan daftar atau katalog barang dijual disertai dengan deskripsi atau produk yang dijual dalam web atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Kemudian pada model transaksi ini dikenal istilah order from shopping chart ya, gitu. Kemudian sistem transaksi digital juga ya, setelah pengisian order form pada e-commerce dilakukan selanjutnya adalah tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol submit atau tombol research ya. Nah, itu kalau dilakukan di beberapa platform ya, contohnya Shopee, mungkin check out gitu ya. Masuk ke keranjang baru di check out gitu. Kemudian setelah check out tersebut baru dilakukan transaksi. Mulailah di situ melakukan secara tidak langsung Anda sudah melakukan perjanjian apakah transaksi tersebut dibayarkan cash on delivery ya, COD, atau Anda melakukan pembayaran secara transfer gitu ya. Itu banyak sekali pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh platform digital ya. Kemudian teori kontrak hukum perdata ya, di dalam tadi transaksi yang dilakukan secara elektronik itu teori-teori yang digunakan adalah
Yang pertama teori pernyataan, kemudian teori pengetahuan, teori pengiriman, dan teori penerimaan. Ini adalah hubungan dari teori kontrak hukum perdata yang ada hubungannya dengan e-commerce. Kemudian jual beli e-commerce dalam Undang-Undang ITE itu adalah transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kemudian yang kedua, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada hukum perdata internasional. Yang keempat, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul. Yang kelima, jika para pihak tidak melakukan pilihan forum tersebut, penetapan kewenangan pengalihan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul. Ini adalah beberapa transaksi e-commerce yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Terima kasih, demikian paparan materi kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.